Nhất Đông Nam Á cấp độ đội tuyển AFF Cup sẽ trở lại với tên gọi mới là ASEAN Cup. Chiều nay thì cũng đã diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng để giúp huấn luyện viên. Indonesia akan turunkan tim U20 untuk Piala AFF 2024. Vietnam tetap waspada meskipun timnas Indonesia turunkan tim muda, ya pada bulan November akan ada yang namanya turnamen Piala AFF. Kalau boleh dikatakan sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting, tapi enggak penting-penting amat, dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar, dan bisa jadi biasa saja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini sulit tembus ke timnas. Di Piala AFF nanti, Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan lagi-lagi Vietnam, dikabarkan sedang melakukan pertimbangan untuk menurunkan pemain yang sebagian besar diisi pemain muda, entah itu U20 ataupun U23 yang dikombinasikan dengan para pemain Liga 1, hal yang wajar mengingat jadwal di AFF nanti bisa jadi bentrok dengan jadwal di kualifikasi Piala Dunia. Anda Indonesia lolos round 3, maka dari itu opsi terbaiknya adalah dengan menurunkan skuad yang mayoritas pemain muda, sekalian menjadikan ajang ini sebagai ajang cari pengalaman, khususnya buat pemain-pemain yang selama ini sulit sekali tembus ke skuad utama timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, media Vietnam Soha Fan menyebut kalau Indonesia tetap bisa menjadi sebuah ancaman serius walaupun nantinya diperkuat tim U20 atau U23, sehingga wajar media tersebut menyebut kalau Vietnam ini tergabung di grup neraka, karena di satu sisi Filipina juga sedang mengupayakan akan melakukan naturalisasi besar-besaran lagi. Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada November nanti sudah resmi ditentukan, di mana Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan juga Vietnam. Namun melihat bagaimana perjalanan Indonesia yang main luar biasa di Piala Asia baik senior ataupun U23 lalu, dan bahkan selangkah lagi lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sedikit agak aneh melihat skuad Garuda harus bertarung lagi di level regional. Meski begitu Indonesia juga enggak boleh menganggap remeh ajang ini, karena selain kita belum pernah juara, ajang ini malah bisa jadi kesempatan buat pemain-pemain muda, atau pemain yang selama ini sulit tembus tim nasional untuk membuktikan dirinya. Berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, kemungkinan besar Indonesia tidak akan diperkuat nama-nama pemain abad yang selama ini jadi pengisi di timnas. Mungkin hanya Asnawi dan Jordi Ahmad yang masih punya peluang, mengingat mereka main di Liga Asia Tenggara. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so Melihat rencana Indonesia yang akan menurunkan mayoritas pemain muda di Piala AFF, membuat media Vietnam Soha.vn menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus, bahkan media tersebut merasa walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu, makanya media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa, sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018, tulis media Soha. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do. Lebih lanjut, Coach Shin Tae-yong sendiri berusaha menanggapi ini semua dengan sebijak mungkin, terlepas dari reaksinya yang menurut Pak Sumarji hanya ketawa aja karena segrup lagi dengan Vietnam.
Coach yang diketahui juga sedang pusing perihal jadwal yang ada, sebab jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3 apabila Indonesia lolos hanya berjarak sekitar 5 hari, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis tanggal 21 Mei tahun 2024, skuad Garuda dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada tanggal 27 November tahun 2024, dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada tanggal 30 November tahun 2024. Setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024. Jelas hal itu merupakan jadwal yang sangat padat, terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024 skuad Garuda harus main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika berhasil lolos, dan menurut jadwal akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dilangsungkan dari September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025, sedangkan pada November tahun 2024 ini laga-laga Piala AFF bakal digelar pada 14 dan tanggal 19 November tahun 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka Grup B Piala AFF 2024. Melihat jadwal yang ada, tentu saja bila memaksakan tampil dengan skuad utama maka akan ada banyak resiko, yang mana salah satunya adalah cedera, karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri khususnya Eropa. Untuk itu muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti pemain yang tampil adalah mereka gabungan dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas senior. Lagi pula di tim U20 kita sudah mengindikasikan bakal diperkuat pemain-pemain keturunan, hasil belusukan Coach Indra Syafri di Belanda, jelas ketimbang memaksa pemain yang sudah aktif di tim senior Eropa buat main di Piala AFF, melobi mereka yang statusnya masih pemain di level yang jelas akan terasa lebih mudah, namun meskipun levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah enggak jauh beda, malah yang ada ini bagus buat mengasah mental pemain-pemain muda kita, dengan kombinasi pemain U20, atau U23, dan para pemain Liga 1 macam Adi Satrio, Wahyu, Ferrari, Maklok, ataupun Hoki Caraka, paling enggak masih bisa memberikan harapan kalau tim ini punya peluang besar untuk jadi juara. Memang harusnya gitu, timnas Thailand saja sudah mulai menerapkan itu, di mana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia, dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang di kompetisi regional, maka dari itu dengan stok pemain yang melimpah, tidak ada salahnya kita juga melakukan hal yang sama. Yang pasti kalau ada pemain yang perform bagus bisa saja dia bakal dipilih Coach Shin buat mengisi timnas senior. Itulah tadi saat Vietnam anggap kekuatan Indonesia sama saja meskipun menurunkan tim yang mayoritas muda di Piala AFF 2024.